Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang kembali di channelku Cat Andini. Terima kasih buat yang sebelumnya udah subscribe. Selamat datang juga buat teman-teman yang barusan subscribe atau baru kenal channelku. Semoga semua video yang aku bikin, nggak cuman video ini, tapi juga video-video lainnya bermanfaat dan kalian suka nontonnya. Nah, weekend ini aku mau jalan-jalan ke Amsterdam. Mumpung cuacanya lagi bagus. Selain jalan-jalan, aku juga mau nonton. Dan yang nggak kalah penting, aku mau ke salah satu pasar barang bekas yang sudah ada sejak tahun 1885. Jadi udah lebih dari 100 tahun ya pasar ini. Namanya Pasar Waterlooplein atau dalam bahasa Belanda Waterlooplein Markt. Nah, aku seneng banget, sering banget juga aku udah ke pasar ini. Kenapa? Karena tempatnya asik, deket pusat kota, dan barang-barang yang ada di sana harganya relatif terjangkau dan kualitasnya juga masih bagus. Contohnya ini nih, baju cap boyo, cap buaya. Itu aku beli di sana ini dulu tahun 2019 kayaknya. Jadi cukup awet sampai sekarang, hampir ada 3 tahun lah. Nah, pada awal mulanya tahun 1800-an itu pasar Waterlooplein bukan pasar barang bekas, tapi dulu mereka jualan barang-barang seger, jadi kayak pasar biasa. Pasar ini sempat tutup selama Perang Dunia Kedua, jadi nggak aktif, karena pedagang-pedagang di pasar ini dulu itu kebanyakan adalah etnis Yahudi, sehingga waktu Perang Dunia Kedua aktivitas mereka sangat-sangat dibatasi. Sayang banget ya, gitu. Ini juga salah satu bagian dari kultur yang memperkaya kota Amsterdam, tapi karena perang harus hilang atau berkurang efeknya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, barulah mulai banyak dijual barang bekas yang masih layak pakai di Pasar Waterlooplein. Sejak saat itu sampai sekarang ini, Pasar Waterlooplein dikenal sebagai salah satu pasar atau pusat kalau kita mau cari barang-barang bekas di Amsterdam. Kalau penasaran gimana tampakannya, gimana pemandangannya di pasar barang bekas yang terkenal ini, yuk nonton terus ya videonya. Nah, begini nih tampakan pasar Waterlooplein atau Waterlooplein Markt. Kalau pas cerah gini asik ya, kita cari-cari barang bekas, ngawul-awul gitu, menyenangkan sekali. Jadi pasar Waterlooplein ini nggak cuma jualan barang-barang gede ya, misal kayak furnitur, sepeda, tapi ada juga pernak-pernik kecil lainnya, hiasan, dekorasi, pakaian, ada juga yang jualan makanan, macam-macam pokoknya. This persis cell phone.
itu tadi kira-kira tampakannya pasar barang bekas di Belanda. Jadi lumayan teratur, tapi tetap kerasa vibe atau full pasarnya gitu. Jadi kayak oh ya barangnya ada yang ditaruh di lantai atau di tanah, op de grond di tanah gitu. Jadi ya apa ya, unik ya. Jadi Waterlooplein ini nggak cuma terkenal di kalangan orang-orang Belanda aja gitu. Jadi orang-orang yang mengunjungi Amsterdam gitu kayak turis-turis atau students gitu, mereka juga tahu oh ya aku harus datang ke Waterlooplein nih. Nah, kalau mau datang ke Waterlooplein itu mereka buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Biasanya pedagangnya itu udah mulai siap-siap tuh ya sekitar pagi ya gitu. Ya, aku paling pagi ke sana itu pernah datang kira-kira jam 10-an, itu ya sudah mulai banyak pengunjung dan pedagangnya juga udah dagangannya itu kayak udah ditoto gitu loh. Jadi udah rata, udah rapi. Kira-kira jam 10 itu mereka sudah pada mulai buka sampai jam 5, setengah 6 gitu mereka udah beres-beres, udah kukut-kukut gitu. Jadi kalau hujan pun mereka tetap buka gitu, cuman ya emang nggak ini ya kayak cari barangnya juga nggak asik ya, karena kayak waduh hujan teles basah gitu. Kalau aku pribadi aku suka ngunjungin pasar ini di hari non weekend gitu. Jadi kalau pas aku libur gitu, pas aku lagi di Amsterdam di hari non weekend aku jalan-jalan ke sana. Kenapa? Orang-orang yang datang pengunjungnya itu nggak sebanyak kalau Jumat dan Sabtu gitu. Dan yang kedua, kalian kalau datang ke pasar-pasar istilahnya kayak pasar tradisional gini ya, atau pasar barang bekas, sebisa mungkin ada cadangan uang cash, nggak usah banyak-banyak, mungkin ya 15-20 euro gitu. Kenapa harus siap-siap uang cash? Karena meskipun sebagian besar pedagang punya PIN aparat atau alat yang untuk kita bayar pakai cashless, itu mereka nggak semuanya punya, atau juga kalau alatnya itu pas rusak gitu. Jadi daripada kalian bolak-balik cari ATM, lebih baik kalian sebelumnya siap-siap lah tuh. Dan kalau bisa sih pecahannya kecil-kecil ya, jangan pecahan kayak 50 gitu. Tuh males juga orang yang ngitung kembalian. Nah, aku sendiri sih ya nggak bisa bilang kalau aku ini expert dalam hal pasar-pasaran. Tapi biasanya kalau aku datang ke pasar tradisional atau pasar-pasar barang bekas kayak gini, aku biasanya sweeping dulu. Sweeping itu istilahnya apa ya? Kita cari kayak survei lokasi gitu loh. Jadi kita lihat, oh di sebelah sini tuh ada jualan ini, sebelah sana jualan ini. Oh mereka kira-kira harganya berapa? Ada toilet enggak? Mana yang toko mana? Kalau misal mereka jualan baju, toko mana aja yang mereka punya istilahnya kayak tempat ganti gitu loh, pas kamar itu, kamar pas gitu. Jadi ya kita lihat dulu lokasinya gitu. Biasanya sih aku sweeping itu sekitar seperempat jam, 20 menit gitu, tak lihat-lihat dulu lokasinya, baru aku ke tempat-tempat yang emang sudah tak tandain selama sweeping ini. Misalnya aku lagi cari jeans, oh di sebelah sini jualan jeans, sebelah sana juga ada jeans, tadi deket pintu masuk juga ada jeans gitu misalnya. Terus aku lihat-lihat gitu, oh kalau di sini harganya sekian, di sana harganya sekian gitu. Jadi kalau ke pasar itu emang harus sabar, dan kalian harus istilahnya agak mindful gitu. Jadi jangan lihat satu terus fokus cuma di situ doang gitu, enggak. Jadi kalian harus nyebar istilahnya biar dapet satu barang yang bagus dengan harga yang terjangkau, dan dua kalian juga bisa ngelihat oh pasar ini tuh secara utuh itu seperti ini. Terutama kalau kalian pengen cari baju ya, nggak semua stand di Waterlooplein itu punya kamar pas. Jadi kalau bisa kalian tahu ukuran, misal kayak nih ukuran bahu kanan ke bahu kiri, shoulder width itu berapa, terus atau ketek antara kanan dan kiri, pinggang, pinggul gitu, itu bermanfaat banget menurutku, karena kalian tinggal modal pita penjahit itu yang ukuran 1 meter atau 2 meter, itu kalian udah ukur aja, daripada kalian harus bingung-bingung atau terus nanti kecewa karena barangnya kekecilan atau kegedean gitu. Kalian bawa aja pita pita ukur, dan kalian ngukur diameter atau lebarnya itu udah di rumah. Nah terus juga kalian harus teliti waktu cari barang gitu, karena nggak semua barang itu pasti kualitasnya sama kayak baru gitu. Bagus-bagus sih barangnya sebetulnya. Ini kemarin tuh ada kayak bolong sedikit, nggak bolong sih, kayak jahitannya lepas gitu. Kalau hal-hal kayak gitu sih menurutku gampang, jadi kayak ya udah, kalau emang overall masih bagus dan aku bisa jahit itu sendiri atau perbaiki itu sendiri, ya udah tak ambil aja
gitu. Tapi kalau emang itu bolongnya udah nemen, terus kalau beli barang wool kayak gini dia kayak udah mungsrek gitu karena orang pemilik sebelumnya itu mereka nggak tahu cara nyucinya gimana, ya udah jangan dibeli. Nah kalau di Waterloopline ini selama aku beli atau kunjungin di sana, aku lihat barang-barangnya ya relatif masih bagus, kualitasnya juga bagus. Kalau ada jelek-jeleknya pun atau misalnya kayak noda, terus yang tadi kayak jahitannya agak lepas gitu, orangnya juga ngasih tahu, oh iya ini ada kayak gini gitu. Kalau emang kamu mau beli, harganya mungkin dari 10 euro jadi kayak 7, 8 gitu karena barangnya udah nggak top gitu. Yang penting kalian kalau sudah beli di sini tuh kamu nggak bisa balikin lagi, nggak kayak toko-toko yang lain misal kayak kita ke Zara atau H&M itu kan kita bisa retur ya. Nah juga kalian jangan lupa untuk nawar gitu, kalian harus pede juga. Misal kayak, oh aku lihat ini ada flagnya gitu, kok kamu kasih tetap harga 10 gitu, boleh nggak kurangin sedikit? Kalau nggak boleh ya udah balikin lagi. Kalau kamu ngerasa 10 itu it's too much, ya udah, buat apa dikejar? Masih ada barang-barang yang lain. Ya selama ini aku pengalaman beli barang-barang di sana itu ya bagus-bagus sih gitu. Lumayan dan awet juga. Aku ada yang beli dari awal aku datang di sini sampai sekarang masih ada, masih bisa tak pakai. Dan juga yang kalian nggak boleh miss, di sana ada orang jualan lumpia Vietnam, itu enak banget, crispy. Mereka ada versi ayam, versi vegetarian, itu top banget. Jadi Waterloopline itu nggak cuma untuk pakaian atau barang-barang bekas knickknacks gitu, tapi ada juga makanan. Nah, minggu depan aku bakal mengunjungi pasar barang bekas lainnya gitu, yang ini nggak buka setiap hari. Jadi kira-kira 1 bulan itu cuman sekali event dalam 2 hari gitu. Namanya iHolland gitu. Mungkin di aku udah pernah bikin video lainnya, tapi aku bakal bikin video lagi yang lebih panjang. Kira-kira iHolland yang edisi spring ini mereka jualannya apa aja. Kalau kalian penasaran, kalian boleh subscribe channelku dan tunggu sampai minggu depan aku bakal upload videonya lagi. Gitu ya, makasih udah nonton. Semoga semua yang aku share dalam video-videoku di channel ini kalian suka dan selalu bermanfaat, menghibur buat kalian semua. Bye-bye!